dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. On bass, Samuel Mali. Yeah. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. And Lord of Lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Alam semesta melukiskan
Salam, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana kita tahu bahwa Tuhan yang memelihara, menjaga dan memberkati kita dalam sepanjang minggu yang sudah, sehingga pada pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam ibadah secara online kita. Jadi sebelum kita terus dengan acara kita, ibadah kita, saya akan membawa kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa Putra Allah yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, di mana kami tahu bahwa Engkau memimpin, memelihara kami dalam sepanjang minggu ini, sehingga pada pagi ini kami bertemu di dalam ibadah kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami merendahkan diri hadapan-Mu. Engkau ampuni kami, layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mengadakan ibadah kami. Mari Tuhan campur tangan, menyertai dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya. Kami berdoa Tuhan, Engkau pimpin kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah berkat Tuhan mengalir, damai sejahtera Allah bersama kami. Kami berdoa Tuhan, bagi petugas kami pada pagi ini, pemain musik, penyanyi latar, bahkan juga yang membawa kami dalam pujian. Tuhan, guna pakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Begitu juga kami berdoa bagi pastor kami, khas bagi dia. Tuhan pakai untuk kemuliaan, supaya membawa firman-Mu dengan daripada pimpinan Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, memberkati kami di mana-mana pun kami berada pada pagi ini Tuhan. Jemaat Tuhan, Engkau melihat kepada mereka Tuhan. Kalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan, bahkan yang juga ada yang susah dihiburkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan. Tuhan, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Walaupun keadaan kami pada masa ini Tuhan, di dalam keadaan pandemik yang kami tahu bahwa COVID-19, tapi kami tidak ragu dan takut bahwa Yesus itu, bahwa darah-Mu itu membungkus kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau memimpin kami Tuhan, memberkati kami Tuhan dalam hidup pada masa-masa akan datang. Begitu juga acara ibadah kami pada pagi ini. Terpuji nama-Mu. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi untuk kita semua jemaat Tuhan yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memimpin kehidupan kita sepanjang minggu ini sampai pada pagi ini kita dapat bersama-sama datang menghadap Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Dan mari saya mengajak jemaat Tuhan untuk sama-sama menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama datang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengangkat pujian kita yang mengatakan ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Benar Tuhan, kami datang menyembah Engkau. Daya Kau ada bagiku.
Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, benar Tuhan. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku na 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 na. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Benar Tuhan, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku na 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 na. Na 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 na
Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah yang mampu kami lakukan. Kami mempersembahkan pujian kami, hormat kami untuk Engkau pada saat pagi hari ini. Terimalah segala-galanya ya Bapa, yang datang daripada hati kami yang teramat dalam, yang kami persembahkan untuk Engkau lewat daripada pujian kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, mari kita terus memuji Tuhan dengan pujian kita yang seterusnya, yaitu Allah itu baik. Kita sama-sama memuji Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya. Oke, pujian kita yang seterusnya, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan
Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Ku mau bersyukur, selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Demikianlah pujian kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengar daripada firman Tuhan, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Pada pagi hari ini, mari kita mengangkat satu pujian kita. Sekali lagi, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Karena kita tahu bahwa hanya dekat kasih Bapa, jiwa kita tentram. Haleluya, Yesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, benar Tuhan, jiwaku pun tentram. Amin Tuhan. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, benar Tuhan, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku supaya kehidupan memancar senang
kita sama sekali lagi mengangkatkan pujian ini kepada Tuhan. Oh haleluya Yesus. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Benar Tuhan, Kau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku mahu, Kau menjalang hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjanda hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kekuatan, atas kesanggupan yang Engkau berikan buat kami pada pagi hari ini Tuhan, untuk menghadap hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan kami, Allah kami yang begitu baik, begitu mengasihi, begitu mengerti keadaan kehidupan setiap pribadi kami ya Bapa. Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami tahu Engkau senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengar daripada sabda kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau membuka hati rohani kami, membuka telinga rohani kami untuk siap mendengar, bahkan menerima apa yang Engkau ingin bicarakan buat kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dia secara khusus Tuhan, supaya setiap kata yang keluar daripada mulutnya itu Tuhan akan mengambil tempat di dalam setiap hati, setiap telinga kami yang mendengarnya pada pagi hari ini ya Bapa. Segala kuasa-kuasa yang daripada dunia ini yang ingin mengganggu hati dan pikiran telinga rohani kami, sehingga kami tidak tertumbuh kepada kebenaran firman-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau tolak tenggik jauh semuanya itu Bapa. Dan biarlah Engkau Tuhan yang bersama dengan kami dalam kami mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terimalah Tuhan segala pujian syukur kami yang kami persembahkan lewat daripada pujian kami kepada Engkau pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita bertemu sekali lagi pada pagi hari ini di dalam ibadah kita. Puji Tuhan karena kita punya kesempatan untuk bersama-sama pada hari ini menyembah Tuhan dan mendengar firman Tuhan, yang walaupun dalam kekangan seperti ini tidak seperti biasanya karena kekangan waktu, masa dan kena pandemik COVID-19 yang mengekang kita untuk datang ke gereja.
Namun kita percaya bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Ya, kita kena biasakan diri kita dengan keadaan yang seperti ini, sebab ini tidak akan menghalang kita untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Nah, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin membawa kita melihat satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat 19 sampai ayat yang ke-17. Berkata demikian, "Ingatlah penderitaanku dan pengembaraanku, ipuh dan kepahitan itu. Jiwaku terus-menerus mengingatnya dan tenggelam di dalamku. Hal inilah yang aku ingat dalam pikiranku, dan karena itu aku telah berharap. Kasih setia Tuhan tak akan pernah habis. Belas kasihannya tidak pernah berakhir. Keduanya selalu baru setiap pagi. Besarlah kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku," kata jiwaku. "Karena itu aku berharap di dalam Dia. Tuhan itu baik bagi orang-orang yang menantikan Dia. Bagi orang yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan tenang keselamatan dari Tuhan. Adalah baik bagi seorang laki-laki bahwa ia memikul kuknya pada masa mudanya." Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui teks pembacaan firman Tuhan di sini saya menarik mengambil satu tema yang berkata mengatasi perubahan, ataupun kita menghadapi perubahan yang sekarang ini kita sedang alami tidak seperti biasanya. Dahulu kita selalu datang ke gereja beribadah, tetapi sekarang ini kita mengalami satu perubahan yang di dalam cara ibadah kita duduk di rumah, kita melihat di kaca, di telepon kita, di laptop kita, di TV kita melihat ibadah kita berlangsung seperti itu. Itu satu perubahan yang walaupun kita tidak mau menerimanya, tetapi kita harus menerimanya. Nah, bagaimana kita mengatasi perkara ini dalam kehidupan kita? Nah, kalau kita lihat arti kata mengatasi di sini, maksudnya kita mau menyelesaikan, kita mau menguasai itu, perubahan itu. Bukan kita yang dikuasai oleh perubahan. Nah, perubahan pula berkata tentang peralihan, satu pertukaran ataupun satu transformasi. Transformasi yang berlaku dalam hidup kita yang kita tidak pernah jangka selama ini. Siapa yang pernah tahu, siapa yang pernah berpikir bahwa kita akan seperti ini? Sudah genap 1 tahun MCO, kita tak dapat beribadah seperti biasa. Nah, inilah satu perubahan yang harus kita terima, kenyataannya yang harus kita terima. Nah, kita melihat balik kepada pembacaan firman Tuhan di sini. Dalam bab yang ketiga ini merupakan satu puncak daripada kitab Nabi Yeremia. Nah, di sini Yeremia menyingkapkan hatinya kepada pembaca seperti yang sering kita lakukan yang dia lakukan dalam nubuatnya. Kehidupannya merupakan satu kehidupan panjang sebagai seorang martir, kata orang, seperti mati syahid, yang pernah mati syahid, di mana dia berperanan sebagai hakim dan juga sebagai pendoa syafaat bagi bangsanya yang cenderung menghancurkan diri mereka sendiri. Nah, selain Yeremia, tidak satu nabi pun yang dengan berapi-api pernah meminta bangsanya melakukan satu pertobatan nasional. Ini yang pernah dilakukan oleh Nabi Yeremia. Dan juga tidak ada satu pun kecuali Yesus yang diperlakukan lebih hina di hadapan seluruh bangsa daripada dia. Nah, kita tahu kehidupan Yeremia, dia mati bagaimana, ya, penderitaan yang dialami di dalam pelayanan, di dalam kehidupannya. Nah, fakta ini jelas membuktikan bahwa kepada kita bahwa terbukti melalui 66 ayat yang terdapat di dalam bab ini yang menceritakan ataupun yang mengisahkan tentang kehidupan dan pelayanan Yeremia. Saya mau mengambil satu ilustrasi melalui seorang misioneri yang telah belajar dan berlatih selama bertahun-tahun untuk melakukan penterjemahan Alkitab bagi satu bangsa yang dia ingin layani. Nah, ketika sampai di negara tempat di mana dia ditugaskan, dia menulis tentang pengalamannya pada tahun-tahun sebelumnya. Dia berkata demikian, kunci untuk bertahan dalam kehidupan yang terus-menerus berubah adalah bersiap menghadapi keadaan yang tidak pernah kita duga. Kita tidak pernah menduga bahwa akan adanya COVID-19 dan akan adanya PKP. Kita tidak pernah menduga, tetapi tetap waspada katanya, tetap waspada dan di atas segalanya
Selalu ingat setiap hari bahwa Allah mengendalikan segala sesuatu, bahkan ketika keadaan kelihatannya menunjukkan hal yang di sebaliknya, ya. Di sebalik apa yang kita pikir, yang kita pernah sangka, siapa pernah menyangka bahwa kita akan menjadi seperti ini? Tidak seperti biasa. Nah, 10 hari kemudian tulisannya menjadi seperti satu nubuat yang terpenuhi. Karena di negara di mana dia menjadi missionary, tercetus satu perang saudara, dan dia terpaksa pulang ke negaranya. Dia sudah belajar, dia sudah berlatih untuk menerjemah Alkitab, tetapi akhirnya dia harus pulang karena adanya peperangan yang berlaku di negara di mana dia menjadi seorang missionary. Nah, kita tahu bagaimana rasanya apabila kita hampir-hampir mencapai satu tujuan sebenarnya. Hampir-hampir kita mencapai satu tujuan. Hampir-hampir kita menangkapnya, hampir-hampir kita mencapainya. Tetapi tiba-tiba suatu perubahan mengganggu segalanya dalam hidup kita. Pastinya kita akan merasa kecewa. Ya, merasa sangat kecewa. Demikianlah perasaan misioneri ini tadi. Dia sudah bersiap diri. Dia sudah berlatih untuk menerjemah Alkitab bagi suku di mana dia akan melayani sebagai misioneri. Tetapi dia harus pulang karena keadaan perubahan yang berlaku di negara itu. Nah, perubahan di dalam hidup adalah sesuatu yang menakutkan tetapi tidak dapat dielakkan. Ya. Kita lihat sekarang ini, anak-anak kita tidak bersekolah seperti biasa. Anak-anak kita yang menduduki ujian terpaksa juga ditangguh ujian mereka. Kita yang harus pergi bekerja di tempat yang jauh tak boleh pula keluar negara. Ini perubahan yang memang menakutkan juga karena penyakit ini sungguh kita katakan juga sesuatu yang menakutkan. Belum pernah ada kita hadapi. Tetapi kita tidak dapat mengelak perkara ini berlaku. Nah, mungkin juga kita sedang berhadapan dengan situasi yang sukar. Sepertinya bertukar pekerjaan ataupun berpindah tempat bekerja ke suatu tempat yang kita tidak suka, yang kita tidak mahu, ataupun ke suatu negara lain yang memang kita mendengar keadaan di negara itu tidak aman, atau mungkin kita kehilangan seseorang individu yang paling kita sayang. Ini perubahan yang berlaku yang kita tidak dapat elak dan yang harus kita terima dalam hidup kita. Namun daripada kita merasa takut untuk berdepan dengan perubahan yang seperti ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebaiknya kalau kita menerima perubahan tersebut, kita menerimanya sebagai sesuatu yang positif dan optimis. Seperti keadaan sekarang. Kalau kita terus bertanggapan negatif dengan keadaan yang sekarang ini, kita menyalahkan kerajaan, kita menyalahkan sebagian pihak karena kita dikenakan PKP sebab kita tidak boleh beribadah seperti biasa. Tetapi apabila kita pikir sebaliknya, positifnya, ada baiknya untuk kita. Nah, dari semasa ke semasa segalanya akan bertambah baik bila kita menerimanya dengan positif, dengan optimis. Tetapi bagaimana penerimaan kita pula secara mental adalah perkara yang sangat penting. Seperti Yeremia tadi, dia mengeluh, dia berkata tentang penderitaan yang dialami dari ayat yang 19. Tetapi akhirnya daripada ayat yang seterusnya dia kata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Mampu dia berkata seperti itu dalam keadaan yang menghimpit kehidupan mereka pada waktu itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat memampukan kita mengatasi perubahan itu adalah karena rahmat dan kesetiaan Tuhan yang memampukan kita untuk mengatasi segala perubahan apapun yang berlaku dalam kehidupan kita. Nah, mungkin itulah yang pernah dirasakan oleh Nabi Yeremia ketika berlaku perubahan secara tiba-tiba di mana bangsa Israel dihancurkan oleh Nebukadnezar. Mereka ditawan, mereka ditakluk, dan mereka dipindahkan sebagai tawanan, dibawa, dan kota mereka dihancur menjadi puing-puing. Siapa yang sanggup menerima keadaan seperti ini? Siapa yang pernah berpikir untuk hidup di negara orang dalam keadaan secara terpaksa itu baik?
tetapi harus menerima keadaan itu, perubahan itu. Nah, namun kita lihat di sini Yeremia berkata dengan yakin bahwa kesetiaan Tuhan dan pengendalian Tuhan itulah yang memampukan mereka untuk menghadapi semuanya itu. Ketika dia menulis seperti ini, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Mampukah kita untuk berkata seperti itu? Tuhan, katanya, terlalu besar kasih setiamu, tak pernah habis setiap hari. Sedangkan kita hidup di dalam keadaan yang tidak sanggup kita terima. Ya, seperti saya katakan tadi, orang Israel terpaksa tinggal di negara orang, bukan di negara mereka, bukan di rumah mereka, menjadi tawanan. Itu bukan sesuatu perkara yang enak ataupun yang baik, tetapi mereka melalui semuanya itu. Nah, kedua perkara yang kita lihat di sini sebenarnya bagaimana kita mengatasi perubahan adalah bergantung sepenuhnya kepada Allah. Bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ya, sepertinya yang kita lihat sekarang ini. Pada era ini kita melihat terutamanya sedang kita berhadapan dengan COVID-19. Muncul pula perkataan, muncul pula pendapat, muncul pula kata-kata orang yang tidak memberi harapan kepada kita berkenaan dengan vaksin. Sedangkan kita sudah berdoa kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan menolong kita. Bila Tuhan sudah menjawab doa kita, kita pula menjadi ragu-ragu. Kita takut. Kita tidak bergantung kepada Tuhan. Kita tidak percaya lagi doa-doa yang kita pernah naikkan kepada Tuhan. Tidak salah sebenarnya untuk kita berperasaan seperti itu. Sebagai manusia kita rasa takut sebab kita lebih banyak mendengar pendapat orang, kita lebih banyak mendengar daripada telepon, daripada internet. Kita mencari perkara-perkara apa itu. Terlebih lagi dengan nubuatan-nubuatan dan perkataan-perkataan orang-orang yang menimbulkan keraguan dalam hati kita. Nah, oleh itu Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita dapat mengatasi perubahan, kita dapat menerima keadaan ini dengan hati yang tenang. Hari ini kita akan mampu menghadapi setiap perubahan yang tak terduga sekalipun di dalam hidup kita. Karena Allah setia dan tetap mengendalikan jalan hidup kita. Jangan pernah berkata, Tuhan tidak tahu keadaan kita. Apakah Tuhan tidak melihat kita pada waktu keadaan yang seperti ini? Penderitaan yang kita alami, apakah Tuhan tidak pernah melihat? Dia tetap melihat. Dia setia, dia mengendalikan semuanya di dalam kehidupan kita. Nah, dalam dunia yang berubah-ubah, kita selalu dapat bergantung kepada Allah yang tak pernah berubah. Kalau kita bergantung kepada manusia, bergantung kepada keadaan, bergantung kepada kedudukan keuangan, bergantung kepada kekuatan kita, itu boleh berubah. Suatu hari nanti kita akan jadi lemah. Kita tidak sekuat kita sekarang ini. Mungkin suatu hari nanti kita akan jatuh miskin. Kita tidak ada uang. Sebab boleh berubah. Kesehatan kita pun suatu hari nanti mungkin kita tidak sesehat ini. Tetapi satu hal yang memberi pengharapan kepada kita, yaitu kita bergantung kepada Allah sepenuhnya. Sebab Allah tidak pernah berubah. Itu yang diungkapkan oleh Yeremia di dalam tulisannya di sini. Tak pernah berkesudahan dan tak pernah habis. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Karena apabila kita sudah mengetahui bahwa Allah itu adalah Allah yang sungguh boleh diharap, tak mungkin kita akan merasa takut. Ya, kita merasa khawatir dengan keadaan-keadaan yang berlaku di sekeliling kita. Nah, oleh itu Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menyimpulkan khotbah saya pada pagi hari ini. Sementara merenungkan penderitaan yang menyedihkan, keadaan-keadaan yang kita sedang alami, marilah kita seperti Nabi Yeremia yang menyadari bahwa betapa itu semua telah merendahkan jiwanya. Nah, perkara seperti ini mengizinkan kita juga untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, berseru kepada Tuhan.
Kita lihat keadaan negara kita sekarang, bukan hanya karena pandemik, tetapi banyak perkara yang muncul akhir-akhir ini. Keadaan ekonomi, keadaan politik, dan lain-lain ya, yang kita sedang alami ketika ini. Tapi marilah kita datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, sebab kasih setia Tuhan itu senantiasa baru dan tidak pernah berubah. Dia tahu bahwa Allah mempedulikan orang-orang yang rendah hati. Itu sebabnya Yeremia berkata sedemikian. Orang yang tertindas sehingga dia menyatakan harapannya. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa-jiwa yang mencari Dia. Ayat 24, ayat yang ke-25. Saya berpikir tentang ayat ini. Bagaimana mungkin Yeremia berkata Tuhan itu baik, sedangkan mereka di dalam tawanan, sedangkan kota mereka dihancurkan menjadi puing-puing. Tetapi mampu untuk dia mengungkapkan bahwa Tuhan itu baik, sebab dia tahu bahwa ada pengharapan di sebalik semuanya itu. Nah, setiap hari selalu baru, katanya. Nah, karena itu maka bangsanya tidak binasa, yang walaupun mungkin banyak yang sudah menjadi tawanan, banyak yang sudah menjadi korban, tetapi sejumlah kaum yang tersisa menjadi satu benih bagi suatu permulaan yang baru. Nah, marilah kita menanggapi keadaan yang sekarang ini menjadi suatu permulaan baru di dalam kehidupan kita, satu perubahan yang menjadi suatu permulaan baru. Kita kena biasakan diri kita dengan keadaan seperti ini dulu, mana kita tahu apa itu Zoom. Setahu saya Zoom itu untuk fokus besar, dekat, jauhnya Zoom. Tapi sekarang ini kita beribadah melalui Zoom. Kita bermusyawarah melalui Zoom. Kita belajar melalui Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Itu satu perubahan. Satu keadaan yang kita perlu terima. Yang dahulu kita tak pernah tahu apa maknanya, apa semua benda itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberi beberapa tips, beberapa saranan untuk membantu kita menghadapi perubahan yang berlaku di dalam hidup kita, di sekeliling kita. Yang pertama, kita ubah cara pemikiran kita terhadap perubahan yang berlaku. Berikan tanggapan yang positif kepada perubahan tersebut. Dan terima dan cari jalan terbaik untuk berdepan dengan kesukaran yang mungkin timbul. Yang kedua, kita terbuka dan fleksibel. Bersiap sedia untuk perubahan. Kekal tenang dan terbuka, dan ketepikan sebarang harapan. Ya, seperti saya katakan pada awalnya, ada kalanya sesuatu yang kita ingin capai tidak tercapai dalam hidup kita, sebab sesuatu perubahan berlaku. Kita kena terima keadaan ini. Yang ketiga, kawal kehidupan, sebab perubahan boleh berlaku pada tahap-tahap tertentu dalam kehidupan kita. Kawal keadaan, kawal kehidupan kita, sebab kita tidak tahu bila akan berlakunya suatu perubahan dalam kehidupan. Yang keempat, lakukan perubahan. Benarkan diri Anda aktif dari hanya menunggu sesuatu untuk berlaku. Kawal situasi, jangan terburu-buru dalam mengambil sebarang keputusan. Mengambil langkah ke belakang dapat membantu Anda untuk mengelak tekanan. Jangan memaksa diri. Undur dulu, tenang. Mungkin ini juga satu kesempatan yang Tuhan beri kepada kita melalui PKP ini, melalui pandemik ini. Kita mengundur diri untuk maju. Semua yang kita rancang terhenti. Tetapi itu masanya untuk kita menilai diri kita, menilai apakah betul keputusan yang sudah saya buat. Apakah harus saya lakukan? Ya, mengundur diri, mengambil langkah ke belakang untuk berpikir sejenak, mengelak tekanan dan kegelisahan yang mungkin hadir bersama perubahan yang tidak dapat kita jangka. Yang kelima, dapatkan bantuan. Kalau kita menghadapi masalah dan tekanan, dapatkan bantuan daripada pastor, daripada orang-orang yang kita percaya untuk mendapatkan bantuan daripada mereka, nasihat. Ia adalah sesuatu yang normal untuk kita berperasaan yang bercampur baur dalam segala perubahan yang berlaku atas hidup kita. Itu normal. Semua kita mengalami itu. Dan Anda tidak keseorangan, dan sebab itu berkongsilah apa yang Anda rasakan bersama dengan keluarga, bersama dengan ibu bapa, bersama dengan pasangan kita, bersama dengan rekan kita. Kongsikan kepada mereka. Ya.
apa yang kita rasa, dan juga rakan untuk mendapatkan semangat dan nasihat terlebih dari Tuhan. Ya, itu sangat penting. Dapatkan daripada Tuhan pertolongan kita. Yang terakhir, proses perubahan dalam kehidupan adalah sesuatu yang sukar. Ya, kita tak sanggup menerima. Dulu kita ada biasa dekat dengan orang tua, dekat dengan mak bapak. Tiba-tiba kita pergi bersekolah tempat jauh. Kita tidak biasa. Dulu kita bekerja dekat dengan keluarga, tiba-tiba kita bekerja jauh daripada keluarga kita. Memang sesuatu yang sukar untuk kita terima. Nah, ia mungkin mendatangkan ketidakselesaan ataupun tekanan, ataupun menakutkan kita. Tetapi dengan mempunyai sikap positif dan mengetahui bila masa untuk mendapatkan bantuan, ia boleh menjadikan perubahan sesuatu yang lebih mudah. Dengan bergantung dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti di dalam pembacaan firman Tuhan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh berdiam diri. Dan kita harus kita harus menerima perubahan-perubahan yang sedang berlaku pada ketika ini. Saya paham dan saya tahu bahwa ketika ini banyak masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan kita, dari segi keuangan, kekangan, masa untuk bekerja, tak boleh pergi ke sana sini. Ya, tetapi kita harus melihat kepada Tuhan dalam keadaan-keadaan yang seperti ini. Nah, oleh itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersikap sama seperti Nabi Yeremia. Dalam keadaan yang tertekan, bangsanya hancur, kotanya yang dihancurkan, tetapi dia tetap mengatakan Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepada Dia. Oke, mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya membawa kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Sungguh benar Tuhan, kasih setiamu tidak pernah berubah, tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kami. Yang walaupun dalam keadaan yang sedang kami alami pada hari ini, yang tidak mampu untuk kami menerima, sebab suatu perubahan yang telah berlaku, yang tidak normal bagi kami. Namun kami percaya bahwa Tuhan punya rencana, punya kehendak, dan Tuhan punya tujuan. Biarlah kami menanggapi semuanya, menerima semuanya dengan sikap yang lebih positif, memandang kepada Tuhan yang mengendalikan seluruh kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, tolong kami Tuhan Yesus untuk menyesuaikan diri kami, untuk menerima keadaan ini dengan melihat kepada Tuhan yang punya rencana di sebalik semua perkara yang berlaku dalam hidup kami. Sebab kami tahu ya Tuhan, tidak pernah satu pun terlepas dari pandangan Tuhan yang berlaku dalam hidup kami, berlaku di sekeliling kami, dalam keluarga kami, dalam jemaat kami, bahkan di dalam negara dan dunia ini. Semuanya ada di dalam penglihatan Tuhan. Tuhan mengerti dan Tuhan melihat keadaan kami. Dan biarlah kami juga berpengharapan seperti Nabi Yeremia berkata, Tuhan itu baik. Benar Tuhan, Engkau baik. Terbukti bahwa sampai pada hari ini pun kami hidup, kami ada adalah karena Tuhan baik. Tuhan, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih Tuhan sebab memiliki Allah Tuhan yang seperti Engkau. Allah yang tidak pernah berubah, yang walaupun keadaan di sekeliling kami berubah, yang walaupun kami pernah berubah, kesetiaan kami kepada Tuhan, namun Tuhan tetap tidak pernah berubah. Kasih setiamu Tuhan tetap kekal bagi kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, diberkatilah seluruh jemaat Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Diberkatilah mereka dimanapun mereka berada, di tempat bekerja mereka, di rumah, di mana-mana pun ya Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati yang sedang di dalam kelemahan tubuh Tuhan, Engkau sembuhkan mereka, Engkau melawat mereka dimanapun mereka berada. Baik yang berada di rumah, di tempat bekerja mereka, yang sedang terbaring sakit Tuhan, Engkau melawat mereka, menyembuhkan mereka. Yang berduka cita Tuhan, kami doakan supaya Tuhan, biarlah penghiburan daripada Roh Kudus-Mu menghibur hati mereka, menguatkan iman percaya mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu.
Biarlah firman Tuhan ini tetap tinggal di dalam hati kami, jatuh di tanah hati kami yang subur Tuhan, dan akan tumbuh dan terus berbuah berlipat kali ganda untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ini doa dan pengucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke, sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah kekuatan. Dekat di situ. Statement di sana. Antum salahnya. Tuhan. Boleh, anak boleh. Tuhanlah. Itu dia. Oke, dah.